Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi pada praktikum kimia dasar 2 dengan judul penentuan sifat dan derajat keasaman. Adapun tujuan dari praktikum penentuan sifat dan derajat keasaman adalah yang pertama, membuat ekstrak indikator alami. Yang kedua, mengidentifikasi asam dan basa dengan menggunakan indikator alami dan kertas lakmus, serta menentukan pH dengan indikator universal. Adapun alat dan bahan yang digunakan adalah yang pertama, beker glass, plat tetes, lumpang dan alu, spatula, corong, batang pengaduk, pipet tetes, bunga telang, kunyit, larutan asam klorida, larutan amonia, larutan asam cuka, kertas lakmus, larutan NH4Cl, larutan HNO3, indikator universal, larutan NaOH, garam dapur, air kapur, air jeruk, air sabun, dan yang terakhir Aquades. Tahapan yang pertama adalah membuat ekstrak indikator alami. Haluskan sampel indikator alami menggunakan lumpang dan alu, kemudian tambahkan Aquades. Yang pertama yang dihaluskan adalah bunga telang. Kemudian, saring ekstrak larutannya sehingga diperoleh ekstrak indikator bunga telang. Hal yang sama juga dilakukan pada kunyit. Kunyit dihaluskan dengan menggunakan lumpang dan alu, kemudian tambahkan Aquades. Setelah ekstrak kunyitnya halus, kemudian saring ekstrak kunyit sehingga diperoleh ekstrak indikator kunyit yang digunakan untuk tahapan selanjutnya. Selanjutnya, kita akan mengidentifikasi asam dan basa dengan menggunakan ekstrak indikator alami yang telah dibuat. Tahapan yang pertama adalah meneteskan dua tetes larutan yang akan diuji. Yang pertama adalah larutan HCl sebanyak 2 tetes ke dalam plat tetes menggunakan pipet tetes. Kemudian larutan NH4OH, selanjutnya larutan asam cuka,
Selanjutnya, larutan NaOH. Kemudian, larutan NH4Cl. Selanjutnya, larutan HNO3. Selanjutnya, air kapur. Kemudian, larutan garam. Selanjutnya, air sabun. Dan yang terakhir, air jeruk. Tahapan selanjutnya adalah pengujian larutan asam dan basa tadi dengan meneteskan ekstrak indikator alami yaitu bunga telang. Kemudian, amatilah perubahan warna yang terjadi pada masing-masing larutan yang diuji. Nah, ini dia hasilnya. Silahkan identifikasi mana yang asam dan mana yang basa. Selanjutnya, kita lakukan pengujian dengan menggunakan ekstrak kunyit. Nah, ekstrak kunyit diteteskan pada masing-masing larutan yang diuji, kemudian amatilah perubahan warna yang terjadi. Nah, ini dia hasilnya. Silahkan identifikasi mana larutan yang asam dan mana yang basa. Selanjutnya, kita akan mengidentifikasi asam dan basa dengan menggunakan kertas lakmus. Sebelumnya, lakukanlah tahapan yang sama dengan pengujian yang menggunakan indikator alami, yaitu mengisi plat tetes dengan larutan yang diuji. Kemudian, larutan yang diuji diletakkan kertas lakmus merah terlebih dahulu. Nah, amatilah perubahan warna yang terjadi pada kertas lakmus merah. Nah, sekarang kita akan uji larutannya dengan menggunakan kertas lakmus biru. Mari perhatikan kembali perubahan warna yang terjadi pada kertas lakmus biru. Prosedur yang terakhir, kita akan mengidentifikasi asam dan basa dengan menggunakan indikator universal.
Sama seperti tahapan sebelumnya, teteskanlah larutan yang diuji pada pelat tetes. Kemudian, ujilah larutan tersebut dengan menggunakan kertas indikator universal pada masing-masing larutan. Dan amatilah perubahan warna yang terjadi. Tahapan selanjutnya adalah cocokkanlah perubahan warna yang terjadi pada indikator universal dengan tabel warna yang ada pada indikator universal. Demikianlah praktikum identifikasi asam dan basa menggunakan indikator universal, indikator alami, dan kertas lakmus. Lakukanlah analisis data, kemudian tulislah dalam laporan kalian. Thanks for watching. See you in the next video.